Itu lebih tepat bahasanya. Bukan kamu, kita. Seolah-olah ketika kau bicara, hati-hati kau diazab sama Allah. Kita semua hati-hati, jangan sampai diazab. Kau pikir kau udah jaminan gak diazab? Mati kau udah jaminan itu. Husnul khatimah. Kita doakan supaya kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Dijauhkan dari su'ul khatimah. Supaya kita dipanggil, hai jiwa yang tenang, 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 gitu. Jangan dipanggil kita ketika menghadapi sakaratul maut. Hai, 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 jiwa, jiwa, jiwa yang keji, yang keji. Keluarlah kepada kemurkaan Allah. Rohku berselerak ke seluruh tubuh. Lalu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naza hempas menghempas, pulas memulas, dan pintal memintal. Nah, jangan sampai seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Gitu dak. Ya, receh kalian. Dikit-dikit diazab, dikit-dikit Allah murka. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau mau fitnah nggak pakai bawa-bawa nama Allah. Ajarkan yang benar. Jangan ngajarin yang tenar. Nasbuk bukan nasi bungkus bang. Sekarang nasbuk jadi nasab. Nggak nyambung. Masya Allah. Nasab gabut ya. Itu asap, kabut. Mana lagi? Dak, budak. Kok UAS lebih membela kalangan Habib ya? Ya mungkin dia punya dalil sendiri, punya pegangan sendiri. Kan kita nggak, kalau dalam hal ini kan nggak ikut UAS. Ya, nggak. UAS kan orang sana, orang mereka. Kalau saya kan bukan orang UAS. Kalaupun saya ikut UAS, apa untungnya bagi saya? Kan nggak ada juga. Kemudian saya nggak ikut UAS, terus saya bisa dikatakan sebagai kafir ataupun jin kafir. Kan nggak bisa juga. Itulah kebebasan kita dalam berekspresi. Ulama itu sifatnya adalah mengajak umat untuk ketenangan, kenyamanan, bukan klaim sepihak. Misalnya begini, yang sudah saya katakan ini benar, ya benar. Kemudian bawa dalil untuk membenarkan sesuatu yang belum tentu benar. Itu kita nggak usah ikuti yang seperti itu. Makanya yang kita ikuti bukan orangnya, tapi ideologinya. Di dalam beragama yang diikuti apa? Ajarannya, tauhidnya, syariatnya. Kalau ada ulama yang benar mengajarkan kita tentang sesuatu, ikuti. Tapi kalau udah ngawur, kesannya lebih membela kelompok, kesannya lebih membela perorangan, individual ataupun sebuah komunitas, kita nggak usah ikut. Ya, iya. Karena ajaran Islam ini tidak sama dengan ajaran ormas. Faham ya? Faham. Kalau kita ini ngikut orang, takut nggak enak, ikut aja lah. Dia kan banyak hafal hadis, dia kan banyak hafal ayat, nggak gitu. Cuman hafal, tapi nggak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak bisa diamalkan. Ya, iya. Makanya kita melihat orang-orang ini seperti apa gitu. Omongannya kira-kira sinkron nggak? Ketika orang-orang mengatakan benci terhadap Cina, nggak suka dengan Cina, aplikasi TikTok, HP Xiaomi, boykot produk-produk kafir, mobil mewah dikoleksi, kaos kalau bukan buatan kafir nggak boleh, harus yang branded. Itu, ya, iya. Coba misalnya kalau saya bilang, saya ini anti produk kafir segala macam. Kain buat bahan bikin celana, baju, stylenya dari karung terigu misalnya. Buatan dalam negeri. Itulah munafik gitu. Kalau kita belum bisa move on dari produk-produk kafir, udah nggak usah sok-sokan. Kemudian dibanding-bandingkan. Oh kalau itu nggak apa-apa. Itu begini, ada kiasnya lagi.
ada kias. Nah, itulah kias-kias itu yang bikin seseorang tergelincir kepada kemunafikan. Nah, sementara budak-budaknya nggak boleh pakai. Biar apa? Daripada kamu pakai, mending kasih ke saya aja, biar saya yang pakai. Nah, belum lagi aqua haram, beli produk saya yang halal. Jangan licik seperti itu. Ya. Ini apa nih, Abraham bin Moses? Saya nggak paham maksud apa nih kata-katanya. Bahasa apa itu? Kenapa bang pemerintah diledek dan dihina, apalagi lembaga negara dan para kiai dihina? Kesannya diam saja. Nggak tahu bang. Apa nih? Jangan ngeledek orang kalau orangnya nggak ada di sini bang. Ya, kita bahas saja realita yang kita lihat. Jangan menuduh anak Dajjal ini itu segala macam, nggak ada, nggak boleh ya. Bang, gimana biar kelihatan serem? Biar seperti si Bahar gitu, serem gitu. Kasih lipstick di sini, biar kayak singa habis makan rusa. Apa ini? Bahasa Acehnya kok gitu ngawur. Mejak lam video, jangan mejak para habaib. Lam gedanyo. Nyantruh li saboh Allah nejak azab. Ngon kamonyo anam pom milung bang. Ini gimana sih? Tulis yang benar biar bisa dibaca. Nanti salah dibaca marah. Tulis yang benar. Tulis bahasa Indonesia aja kalau nggak bisa nulis bahasa Aceh. Nah. Apa ini? Bang TJ, jenis kopi rimba yang agak manis yang mana ya bang? Kopi rimba nggak ada yang manis bang. Kasih gula sendiri nanti baru manis. Saya minumnya yang natural, yang agak soft sedikit. Saya nggak pakai gula ngopi, biar ada efek kayak dipijat gitu ya, relax. Strike to the point lah. Poin ambil sendiri. Nah. Hati-hati di Aceh banyak budak. Budak di Aceh hati-hati sama TIJ. Nasib 3 absek apa kabar Bang TIJ? Saya juga masih menanyakan Bang. Nasib 3 absek yang katanya akan saya lawan PT Angkasa Pura II. Yang katanya dia kena tembak juga belum ada kejelasan Bang sampai hari ini. Model-model rebusan seperti itu kalian anggap sebagai andalan untuk memperjuangkan dan memimpin perang suatu saat. Aduh, agak ada itu perang-perang yang mereka lampiaskan di dalam podium-podium ceramahnya, di dalam narasi-narasi ceramahnya, nggak ada itu. Bohong semua itu. Itu hanya untuk upaya pencarian uang itu. Jangan terlena dengan janji-janji seperti itu. Agak ada itu. Model-model seperti itu nggak mungkin dia akan mengikuti perjalanan seperti tokoh-tokoh yang memimpin perang di zaman masa lalu. Nggak ada itu banci-banci kaleng itu.
Bang, di Aceh sudah masuk doktrin Robito Alawiyah yang tepatnya di PD. Udah tahu, udah lama itu. TIJ, isi video jangan mencaci-caci jangan mencaci Habib. Kalau kamu masih berani dan nekat, semoga Allah memberikan azab buat kamu. Tidak ada saya mencaci-caci Habib. Tidak ada. Cuman kalau misalnya ada oknum-oknum Habib, kalaupun ada narasi cacian, itu tanggung jawab saya. Masalah azab bukan urusan Anda dan bukan karena mulut Anda. Ya, seseorang menjadi seorang yang solih bukan karena mulut orang. Seorang menjadi bangsat juga bukan karena mulut orang. Seorang masuk neraka ataupun surga bukan karena mulut orang, tetapi karena perilakunya. Kalau cara mengingatkan orang bukan dengan mendoakan supaya diazab. Paham? Ciri-ciri Anda bukan ciri-ciri anak Aceh. Ya, tapi ciri-ciri Anda ciri orang receh. Nah, semoga Anda dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam ajaran kita di Aceh ini untuk menghardik ataupun mencaci maki orang lain. Tidak ada dalam ajaran. Kalau ada yang melakukan hal yang seperti itu, berarti dia melanggar ajaran. Tidak ada mendoakan untuk keburukan terhadap orang lain. Itu ajaran baru. Versi Habib Odong-Odong. Tidak ada kita di Aceh mendoakan supaya orang lain binasa. Tidak ada. Ya, kecuali yang jelas-jelas dia melakukan kemungkaran dan pengerusakan di mana saja. Sekarang cek aja, siapa orang-orang yang hari ini cara melakukan segala sesuatu selama hidup di atas muka bumi ini seperti orang-orang jahiliyah yang mengutamakan nasab, yang suka menyalah-nyalahkan orang lain, suka adu domba, suka menebar kebencian. Itu dipahami. Be utak lagak ule to. Jangan sampai otak untuk memperindah tengkorak. Utak tok pe lagak tengkorak. Biar ada isinya, dikatakan ada isi. Jangan begitu. Ya. Kita nggak akan diazab dengan mulut Anda. Kita nggak akan jadi kafir dengan mulut Anda. Jika seandainya mulut kalian bisa menciptakan seseorang atau memurtadkan seseorang, maka akan mudah bagi kalian untuk memualafkan seseorang. Kalian tersesat, kalian akan jadi kafir, kalian akan begini, kalian akan begini. Nggak ngaruh. Ya, nggak ngaruh. Kalau seandainya mulut kalian itu bisa seperti itu, kenapa enggak? Kalian akan mu'alaf, kalian akan menjadi baik. Kenapa enggak seperti itu? Jika kalian merasa doa kalian dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa doa kalian doa untuk keburukan, bukan untuk kebaikan? Ya Allah, berikan kami seorang pemimpin yang alim. Ya Allah, berikan kami seorang pemimpin yang jujur. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang baik. Bukan hancurkan hancurnya, bukan. Doa baik aja kagak dikabulkan, ya alih ke doa yang buruk. Doa yang buruk tidak akan dikabulkan insyaallah taala. Ya Rabb, untuk orang-orang yang tidak mendukung kami, mudah-mudahan mendukung kami. Ya, gitu doanya. Aduh. Kodok aja katak itu di sawah-sawah, doanya bagus-bagus. Ya Allah, turunkan hujan supaya segala kainat yang ada di muka bumi ini bisa subur, bisa mendapatkan keberkahan dari hujan yang Kau turunkan, ya Allah. Binatang aja itu berdoa. Ini kalian ngaku-ngaku sebagai manusia di antara manusia yang paling manusia, yang paling mulia. Doa kalian sama sekali tidak mulia. Pingin dimuliakan, doanya bala, doanya bencana. Boro-boro, amit-amit ngikut kalian. Bang TJ nggak berani membahas Bang Somad, ya enggak? Saya beraninya sama si Rizik yang nggak banyak pengikutnya. Kalau Bang Somad kan banyak pengikutnya. Saya beraninya sama si Bahar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon hadir, salam buat rekan-rekan yang ada di Cirebon semuanya. Alhamdulillah. Jangan kampanye dan juga jangan black campaign di sini, Bang. Jangan menjelek-jelekkan orang ini segala macam. Mereka nggak akan menang, nggak akan ada yang pilih. Paling menangnya cuma di Aceh. Selebihnya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang TJ, salam persaudaraan dari Madiun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Madiun. Di sini kita netral, kagak usah bawa-bawa politik kemari. Mau pilih siapa itu hak mereka, bukan hak kita itu. TJ kalah ganteng dengan Pak Somad, mana berani, betul. Assalamualaikum Banyumas hadir, salam buat rekan-rekan yang di Banyumas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balikpapan ya, Borneo. Siapapun presidennya kita tetap live. Yang angkatan udara bagian panjat kelapa juga panjat kelapa. Yang jadi maling juga jadi maling. Ya, tapi punya kesempatan untuk bertobat siapapun presidennya. Ketika kita jadi presiden kan kita nggak ikut kabinetnya semua. Nah, setidaknya membawa perubahan. Nah, minimal hasil pertanian bisa harganya distabilkan, walaupun tidak ditinggikan. Ya, harga barang terkontrol. Bang, nggak cari kursi, nggak usah. Saya biasa duduk di lantai. Saya cari tikar aja. Bang TJ satu marga sama Somad kah? Bukan. Saya tidak bermarga, saya bukan orang Batak. Kalau Pak Somad kan orang batu bara, saya bukan. Saya batu aki. Live dulu Bang, kapan geraknya nih Bang? Mari bersama bubarkan RA. Itu bukan urusan saya dan bukan urusan kita Bang. Itu mereka mencatat nasab keluarga mereka sendiri. Untuk apa kita bubarkan? Cuman mereka nggak usah bawa nasab kalau berurusan dengan kita. Jangan salah-salah target Bang. Ya, ada orang mencatat nama keluarganya. Apa urusan kita membubarkan dia? Nah, ada oknum-oknum mereka yang jebolan dari mereka suka-suka hati ngomplain-ngomplain kita, bahas-bahas kita, hina-hina kita. Nah, itu yang kita counter. Nah, kalau nanya saya live nggak gerak nih mulut saya tukang bacot. Kalau mau gerak saya ke sawah, ya itu macul. Nggak macul ya bacot. Nah. Ada lagi? Baru dibacotin aja udah ketar-ketir. Nah, gimana kalau saling bacok? Jangan ya. Kata Nopel jangan koreksi Habib. Karena sama kayak iblis. Ya iyalah, maksudnya Habibnya sama kayak iblis. Ya iblis ngapain dikoreksi? Cukup dijauhi. Betul itu. Statement si Nopel, Ali Drus itu udah bener. Jangan koreksi Habib. Sama aja dengan iblis. Ya iya. Iblis ngapain dikoreksi? Jauhi. Ya.
Udah tahu kandang ayam, ngapain dibilas, dicuci, dipel? Kalau beraknya di teras ya kita pel lah. Iblis seperti apa iblis? Iblis itu sombong. Merasa dirinya lebih daripada manusia lain. Merasa dia lebih sempurna, merasa dia lebih dari segalanya. Itu iblis. Nah, yang seperti itu sekarang siapa? Yang nggak pernah merasa dirinya bodoh, yang nggak pernah merasa dirinya nggak mulia. Dia selalu memulia-muliakan dirinya. Yang nggak mau dikoreksi itu iblis. Itulah iblisnya. Nah, kalau ada yang bilang gini, jangan koreksi kami, Anda seperti iblis, ya itulah iblisnya. Nggak mau dikoreksi, nggak mau dikritik. Iblis itu anti kritik. Udah paham? Yang ngomong itu Habib merasa maksum, tapi kelakuannya mesumbang. Kebanyakan ya. Tidak semuanya. Yang hobi bala, hobi mubahalah. Yang hobi bala, hobi mubahalah. Anta kadrun, anta majnun, anta khirdun, anta kalbun. Coba. Yang hobi bala, Ya Habib Bala, yang hobi bala, yang hobi bala, yang Habib Bala, Habib Mubahala. bukan Habib, hobi. Hobi. Yang hobi bala, yang hobi bala, hobi mubahalah. Yang hobi bala, yang hobi bala, hobi mubahalah. Anta kadrun. Anta majnun, anta halun. Jangan dirusak. Fals bang, ini bukan masalah fals atau apa. Ini adalah mantra, bukan nyanyian kosong belaka. Sekali dinyanyiin, ada yang kepanasan di sana. Lambe ireng, melukai tanpa menyentuh. Sambil baring itu temennya bang, bukan. Sambil salto dia. Ulung sebenarnya katrip cit. Bang kurang galak, ku dengar ceramah si Somad tentang kofar kafir. Tapi ji pakai barang-barang kafir. Lang kelagian bang. Ommi, ngommi, ngommi, ngingingi, ngommi, duduklah di atas kursi, angkat kakimu tinggi-tinggi, taruhlah di atas kepala ini, ngommi, 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 ngingingi. Umi, lihatlah si TIJ setiap hari ana
bahar habib bang suladi. Apa ini? Umat Islam jangan berkutat dengan nasab dan hadis. Kok malah cerdas orang orang non muslim malah membedakan kehebatan isi Al-Quran untuk kemajuan teknologi di bumi ini. Benar ya? Iya, karena ajaran Islam bukan ajaran doktrin, bukan ajaran dogma ya, tapi ajaran ilmu. Iya, ilmu. Apa itu si Aldo ngebahas Panji Gumilang yang bilang saya komunis kok rada telat bang. TJ mungkin Bang TJ tahu kenapa alasannya, udah kena bahas sama saya tadi malam, makanya si Aldo dimunculin biar ada dari kelompok mereka yang membahas. Nah itu ya, tadi malam kan saya sudah kasih kode keras itu, kalian bahas lah. Muncul lah si Bedo ya, si boneka dildo. Gimana? Udah cukup live kita ya teman-teman, udah 48 menit. Saya ini punya kawan-kawan yang datang ini untuk menunggu persekusi ya. Belum lanjut bang, lanjut lagi, ya ampun, lanjut. Saya sudah 2 kali nih tadi live di TikTok ya. Yang belum follow silahkan di follow. Semakin banyak yang follow saya di TikTok semakin marah para budak. Tadi saya posting TikTok saya di tab komunitas, banyak budak yang komentar bilang aja lu TJ cari cuan. Iya, daripada lu cari uang, gue cari cuan. Cari cuan gue kan jual kopi, buka TikTok, bukannya dagang jigong, ya kan? Bergaya kayak bencong biar banyak yang cinta. Enggak. Abang nggak capek enggak? Santai bang, siap. Yang belum follow silahkan di follow ya. Angkat kakimu tinggi-tinggi biar nampaknya ubi. Ternyata lucu lagu itu ya. Siapa nama khodamnya? Gaj Ahmada. Ra'an faedah. Nih dak, ini budak nih. Ra'an faedah. Kalau bukan budak, berarti RA maksudnya ini. Bukan Ra'an faedah. Kalau Ra'an faedah artinya tidak berfaedah. Tapi kalau RA-an faedah ya nggak ada faedah untuk kita. Faedahnya ya untuk mereka. Itu merupakan lembaga pencatatan nasab untuk mereka. Ya. Nah, itu nggak ada urusan sama kita. Kita mau bubarin, kita nggak mau bubarin, nggak ada urusan sama kita. Nah, itu mereka adalah lembaga pencatatan nasab keluarga yang diresmikan oleh Belanda. Nah, tapi kalau mereka sudah mulai, saya cucu Nabi, kalian harus hormat ke saya, kami tidak boleh dikritisi. Kalau ada yang kritisi kami adalah iblis, itulah iblisnya. Nah, ketika ada yang mempertanyakan nasab mereka tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, akhirnya membingungkan, koar-koar nakut-nakuti orang. Itu tandanya mereka tidak punya jawaban. Untuk apa yang dipertanyakan dari kesombongan yang mereka pamerkan selama ini.
Faham ya? Paham. Kalau kita ngaku-ngaku, saya sebagai ini, saya sebagai ini, mana buktinya? Ini buktinya. Ini ketika ditanya, mana buktinya? Kamu cucu Nabi. Dari zaman dulu udah banyak yang ngakui. Udah masyhur. Faham ya? Faham. Oke, teman-teman, saya izin undur diri dulu ya. Ada tamu nih. Besok-besok kita lanjut lagi ya, insyaallah ta'ala. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga kita diberikan kekuatan dalam menjalani ini semua, dalam menjalani keseharian. Sehat selalu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.